Jujur aja sih, gue juga sampai sekarang masih suka nih produk China nih gitu kan. Kayak tadi pagi pakai HT baru beli, nggak lama baterai bocor, bilang produk China nih gitu kan. Mau diapain lagi nih kok? Hari ini kita mau upgrade lagi. Jadi abis minggu lalu kita main di acara autocross Subaru ya. Akhirnya gue baru ngerasain nih bener-bener modifikasi yang udah dipasang tuh guna-gunanya apa aja bisa kita rasain. Walaupun tracknya bukan track yang luas, besar seperti biasa di Speed Adrenaline, seperti di Mandalika, tapi itu lumayan banget loh, Dad. Buat kita cari kekurangannya mobil, dan gue nemuin, menurut gue yang kurang itu adalah dari sisi pengereman satu, dan juga kalau kita mau upgrade di sirkuit besar, sepertinya kita harus upgrade yang namanya aero. Jadi yang kemarin, lo inget gak? Kita kan sebenarnya udah posisi 1 ya. Yang terakhir tuh kita udah posisi 1, tapi kita kalah sama STI. Nah, jadi plan kedepannya, selain itu gue juga akan upgrade namanya LSD, tapi di video hari ini kita akan bahas 2 hal nih. Upgrade rem sama upgrade aero. Mungkin awalnya kita kasih lihat dulu nih, upgrade aeronya apa aja yang bakal kita pasang. Yuk, kita simak video berikut ini. Nah, jadi di ruang mesin, tampilan pokoknya dari yang terakhir sih nggak ada yang berubah lagi nih. Ini udah final begini. Paling waktu itu kita tambahin ini ya, semacam kayak cooling panel. Ini untuk radiator cooling panel. Aslinya bahan plastik. Ini kita ganti karbon dari APR. Nah, jadi APR ini merek yang memang bikin upgrade banyak mengenai carbon fiber dan juga biasa untuk aero upgrades. Kalau ruang mesin sih ini nggak ada hubungan sama aero ya, tapi ini ngebantu katanya buat pendinginan radiator juga. Nah, yang di ruang mesin seperti ini, yang tampilan luarnya nih, ini baru aja dipasang yang namanya front canard. Jadi front canard ini berfungsi untuk nambah aerodinamis di bagian depan. Jadi kalau angin ke situ tuh lewatin dia tuh dia bikin semacam efek downforce. Jadi ini pertama kalinya nih gue main yang namanya aero upgrade. Biasa gue paling nggak pernah ya di kotak-katik tampilan luar ya seperti itu aja gitu kan. Paling dulu kita pernah main pakai GT Wing. Bagian yang namanya canard, front splitter itu belum pernah. Di mobil ini nih kita pakai ya canard dan juga hari ini kita mau pasang namanya front splitter dari APR Performance juga. Jadi sama nih, efeknya adalah mengurangi lift. Lift itu adalah semacam apa ya, efek ngangkat gitu kan. Ketika kita lagi laju kencang, angin dari bawah kolong itu akan bikin mobil tuh rasanya mau naik ke atas. Nah, jadi kita butuh dia lebih nekan ke bawah. Ditambahin lah semacam pisau gitu di depan dan juga canard ini untuk membantu efek downforce ke bawah. Tampilan lebih keren udah pasti mobilnya jadi kelihatan balap ya, racing banget. Jadi sebenarnya nggak cuma visualnya doang yang naik, tapi efek downforce-nya ini akan membantu waktu kita nikung di tikungan besar, mobilnya jadi lebih napak ke bawah. Nah, bagian belakang juga sama. Hari ini kita akan pasang namanya rear GT Wing dari APR Performance juga. Mobilnya pokoknya jadi kelihatannya kayak mobil balap banget nih. Sehabis ganti wing, gue yakin tampilannya beda banget sama yang lain. Karena gue belum lihat ada orang yang pakai GT Wing seperti ini di jalan ya. Jadi kita akan pakai buat harian bisa, buat ke sirkuit juga ayo. Nah, langsung aja hari ini kita pasang karbon-karbon parts-nya. Kita simak video berikut ini. Nah, jadi di event kemarin juga gue terbantu banget berkat suspensi gue yang udah bisa disetel. Jadi kalau asli dia nggak bisa atur camber, kekerasannya nggak bisa diatur juga. Jadi itu berasa apa ya, kayak minusnya dari WRX standar itu adalah suspensinya menurut gue. Ini udah kita ganti pakai Apex i N1 damper yang ini bisa punya fitur bagian depan dan belakangnya itu bisa diatur cambernya. Sorry, bagian depannya aja, yang belakang itu harus pakai camber arm ya. Jadi kita udah ganti camber armnya juga belakang. Terus udah gitu suspensi diganti. Ini membantu banget waktu kita nikung karena derajat kemiringan camber kita bisa atur. Sehingga waktu kita memanfaatkan track
posisi itu grip ban tuh benar-benar ada di tengah. Sehingga kalau yang standar itu karena dia posisi tegak, waktu kita nikung, biasa grip ban tuh ada di bagian ujung, sehingga dia tidak akan napak, nggak ada grip lagi. Itu yang bahaya, yang bisa bikin mobilnya jadi melintir, tahu-tahu hilang grip gitu. Nah, suspensi ini sendiri bisa buat street, bisa buat track juga. Jadi ini one way aja, ini bukan yang seperti di Civic Type R kita ya, two way suspension. Ini one way, tapi dia ada adjustable bump-nya nih. Jadi kita bisa atur keras empuknya. Kemarin waktu kita pakai di jalan, kita pakai yang 50%. Waktu di track, kita sambil main-main, kita kerasin, kelihatan kan waktunya jadi lebih cepat. Karena movement dari bodinya itu berkurang, dan juga mobilnya jauh lebih stabil dan juga lebih responsif. Bagian yang menurut gua terpenting, ini yang harus kita upgrade sebelum kita ke Mandalika, itu adalah kita akan ganti ban, udah pasti. Karena ban ini udah 2 kali ke Mandalika di mobil Civic. Lapnya kayaknya udah menempuh 100 lap lebih. Dan ini karena masih ada kembangnya, jadi daripada dibuang, kemarin gue pikir sayang, kita pakai aja di mobil Subaru nih. Pakai, buat daily sih normal, nggak ada masalah. Buat main mini track kemarin juga masih oke. Tapi kalau dipakai untuk main nge-push, untuk cari waktu terbaik, menurut gue ban ini udah di luar batasnya ya. Jadi ini kita akan ganti, tapi saat ini gue belum tahu nih pakai apa, kita masih pikirin. Yang kedua adalah rem. Mobil powernya ini udah hampir mencapai 400 horsepower, tapi remnya ini masih satu piston seperti ini. Ya ini nggak beda nih dengan rem yang dipakai becak nih. Becak remnya kan cuma satu piston gitu kan, didorong. Nah, mobil Subaru WRX harusnya udah pakai rem Brembo bawaan pabrik. Nah itu yang udah didapat dengan mobil WRX TS ya, spek B, yang baru tuh remnya gede banget, 6 piston. Nah di mobil ini kita juga pastinya akan ganti pengeremannya hari ini. Kira-kira bisa tebak apa nih? Jadi remnya pakai Brembo yang kemarin dong kok? Enggak, salah. Itu punya customer, bukan punya gua. Keren sih ya, Brembo merah depan belakang. Tapi bukan itu yang gua mau pakai di mobil ini. Jadi apa nih kok? Lu suka makan pedes ya? Pedes suka sih. Lu tahu nggak pedesnya kalau yang nyelekit tuh di mulut tuh makanan apa tuh kira-kira? Bukan Indo nih. Cabai kering kok? Bukan. Apa itu? Lu tahu malak nggak? Ah, malam tahu. Nah, gue bakal pakai rem malak nih di mobil ini. Rem Cina dong kok? Yoi, remnya kita pakai merek made in China. Yakin kok? Nah, makanya kita lihat dulu nih video yang ini, jangan skeptis dulu sama barangnya. Kita lihat langsung aja. Nah, ini dia brakes yang akan kita pakai. Ini adalah Ettore. Ini sebuah merek rem yang sebelumnya gue juga belum pernah dengar, jujur aja ya. Tapi ini bukan barang abal-abal. Nah, daripada gue salah jelasin, karena gue juga belum pernah pakai barang ini, langsung aja kita tanya perwakilan dan distributor Indonesianya. Bersama kita udah ada Bro Felix nih. Halo, Kenalin dulu. gue Felix selaku sole distributor dari Ettore Indonesia. Nah, Felix, waktu Yes. itu kita ketemu tuh di acara apa ya? Rides Collective Brill ya? Iya, ya, acaranya Brill. Ya. Oke, waktu itu jadi gue lagi lihat-lihat aja nih, kan ada banyak banget barang-barang yang di display ya. Waktu itu ada Kayak yang teman-teman. booth-booth teman-teman lainnya lah ya. Bener, ada yang jualan plat, terus Plat, udah gitu ada yang disc brake juga ada sih, brake itu ya. Nah, tapi waktu itu mata gue lagi lihat-lihat tertuju, wih, gue lihat rem apa nih gitu kan. Belum pernah dengar juga ya awalnya. Belum pernah dengar jujur. Dan waktu itu kenalan sama lo, waktu itu ada Bro ini juga ya, Valen ya. Iya. Itu pas Akhirnya kita kenalan di sana, kita tanya-tanya, katanya ini rem bukan rem apa ya, bilang imitasi ya, bukan imitasi. Bukan, jauh lah dari imitasi. Karena kan banyak nih sekarang nih rem tuh di dunia modifikasi orang banyak yang cari apa ya, kita bilangnya rem Rambo, bukannya Brembo. Buat fashion aja ya orang carinya ya. Betul, Bukan jadi buat orang banyak yang maunya tuh performance. murahnya dulu. Yes, bener. Nah, daripada gue salah jelasin nih, kita minta tolong Felix aja untuk perkenalkan produknya ini. Apa aja sih Boleh. kelebihannya juga dan kenapa orang harus pilih merek lo? Boleh. Gimana Oke, nih? Boleh jadi ceritain. untuk di Subaru-nya Kodavin ini kita pasangin Ettore GP02 ini namanya. Dia ini udah konstruksinya sudah monoblock. Habis itu dia lightweight kok. Jadi Iya. dari CNC juga lah, monoblock CNC dia. Dia weight only 3 kilo. 3 kilo, 3 sama kilo. kampas lebih lah ya dikit ya? Ya, sama kampas lebih Enteng itu. loh ini sih. Ya, itu kaliper aja 3 kilo Oke, ya. tuh. Biasa kalau kita ngangkat piringan yang udah besar ya, seperti mobil Porsche,
Lamborghini, Ferrari kan itu besar-besar tuh. Besar, Itu ya. berat sekali. Yang 10 pot itu berat sekali itu. Nah, yang Felix maksud CNC itu adalah dia jadi kalipernya itu dia potongan dari sebuah blok Sebuah aluminium blok ya? aluminium kita langsung CNC jadi satu kaliper ini. Oke. Jadi dia yang bentuk itu bukan pakai tangan tapi komputer. Langsung komputer kita. Dan mesin bubut. Dari blok aluminium langsung di CNC jadi langsung begini nih kok. Oke. Ini serinya yang untuk balap ya? Jadi Untuk balap. Dia ini racing kaliper lah istilahnya. Bedanya apa Lik? Sama yang ibaratnya kan mungkin ada yang street Oke, version ya, nih. ada street version juga kita. bedanya Cuman yang racing caliper ini pertama ya kita monoblock tadi, terus kita menangnya di lightweight kok. Oke. Lightweight tadi. Terus untuk patch, kita patch pakai ukurannya itu 20 mili, 2 cm. Kita juga ada tipe yang brake patch-nya kita pakainya 3 cm 30 mili. Itu lebih wide lagi kalipernya. Oke. Untuk sebenarnya Kodafin sih kayaknya nggak muat ya spek velgnya. Iya. Velg kita pakai 18. Bener. Terus kita juga udah pasangin brake pad-nya ini serinya yang track pads juga. Cuman ini yang light track lah kita bilang. Oke. GRC09. Oke. Dimana itu kita friction coefficient-nya itu lebih gede dari brake pad biasa. Oke. Mungkin Felix bisa kenalin dulu nggak sih? Karena kan mereknya baru nih. Di Indonesia mungkin belum pada tahu ya. Kalau kayak kita ngomong, mungkin merek Brembo, Epi, semua orang udah tahu lah ya. Endless kan ya. Gue pun pengalaman main mobil, rem udah banyak sih yang gue coba ya. Dari ada merek Endless, Epi Racing, Brembo, Alcon. Alcon, ya. Nah, tapi produk lu ini tuh menurut gue menarik gitu. Karena beda, lu boleh nggak kenalin dulu kayak ini produk tuh dari mana sih bikinannya dan apa aja yang prestasi yang dia udah pernah pakai? Jadi Atori ini dia di establish dari tahun 2016-2017 lah kira-kira di China. Kita ini brand China, cuman memang fokusnya kita dari awal di racing kok. Racing. Jadi semua produk Atori ini kita sudah tes di sirkuit balap. Even sampai GTC car lah kita ngomong. Dia di China itu ada Lancel Motorsport namanya. Itu pakai Audi R8, dibuat kayak GTC car gitu. Oke. Itu juga pakai Atori. Nah, jadi untuk secara kualitas ya kalau kita ngomong beda lah dari barang imitasi segala macem. Lihat dari modelnya juga kan juga nggak ada mirip-miripnya lah kita bilang sama brand-brand lain ya. Iya. Memang dia develop dari awal itu ya khusus gitu kok. Kualitasnya diutamain ya. Benar, Karena kan gini, benar. jadi kalau kita ngomong produk China, jujur aja sih gue juga sampai sekarang masih suka ngenyek produk China nih gitu kan. Kayak tadi pagi pakai HT baru beli, nggak lama baterai bocor, bilang produk China nih gitu kan. Iya. Pemikirannya kan pasti China sebenarnya jelek. Benar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di zaman sekarang, produk-produk China itu sendiri, apa ya contoh deh handphone deh. Handphone yang kita banggakan iPhone, Samsung, lu buka made in China. Made in China semua sekarang. Mobil sekarang rajanya market bukan lagi merek-merek Jepang, ya kan? Cina. Made in China. Mocin itu kan ya walaupun Laku memang ya. secara brand orang tetap pasti akan masih ingat Prestisnya yang lah beda. Cuman kita brand China itu nggak semuanya jelek. Jadi dia itu ada beberapa yang bagus. Dia mau bikin yang murah banget juga bisa, mau bikin yang bagus juga bisa kok. tinggal harganya mau seberapa. Ya seberapa. Kita mau minta yang murah banget juga bisa, cuman kualitasnya kita nggak tahu dikasihnya apa. Betul, Gitu betul. kok. Range-nya harganya berapa sih by the way ngomong-ngomong? Kita Atori itu ada start dari 18 juta aja kok, paling juta. murahnya. Dan yang 18 juta pun itu kita sudah tes di sirkuit di Sepang. Di Sepang. Itu 25 hours endurance race. Itu, Dan itu berapa juga ratus lap itu ya? beratus-ratus lah. Ah, Itu oke. 25 jam kita non-stop race, ganti patch itu cuman sekali dia. Oh, oke. Jadi habis 2 set lah ya. Iya. Tapi kaliper sampai akhir satu Kaliper aman. Nah, Jadi tadi secara produk kita udah tahu ya, ini kan made in China. Lalu tadi Felix juga udah kasih lihat. Nanti kita tampilin nih ya, ini jadi mobil-mobil yang udah pakai dan juga yang Yes, berprestasi udah lah banyak lah, dengan iya. menggunakan rem ini. udah banyak juga di Betul. kita distributor itu nggak di Indo doang ya. Ada di Malaysia, Thailand, Hong Kong. Kita bahkan udah sampai Nürburgring nih barangnya. Udah sampai Udah Nürburgring? dites di Nürburgring juga. Oke. Nah itulah yang bikin gua awalnya begitu ngobrol sama dia dan meyakinkan gua untuk pakai produk ini apa karena dia udah jelas banyak yang udah pakai dan juga terbukti hasilnya katanya sih bagus. Yes. Tapi sebelum gue coba langsung di mobil sendiri itu susah untuk ngomong, makanya kita putusin akhirnya yuk kita coba deh merek ini. Dan yang disarankan adalah karena kita untuk di Mandalika ya, Yes. kita mau yang udah deh racing Ya, kalian. racing spec lah ya kita ngomong. Nah, sekarang kita kasih lihat dikit mungkin lebih detail mengenai produknya nih ya. Nah, ini masih ngomongin kaliper nih, Alex. Jadi kalau gue perhatiin, biasa kalau di kaliper-kaliper yang gue sering pasang, itu dia kampas remnya itu bisa dibuka, didorong naik ke atas gitu kan. Bener, bisa didorong, ada jepitan. ada pinnya kan di sini Betul. Kenapa yang ini kok gue perhatiin dia harus dari bawah seperti ini? Oke, jadi Atori punya racing caliper ini semuanya pakai pin holder di atas seperti ini.
dia ada baut yang juga megang di bawah. Oke. Jadi untuk pergantian pads dia tuh tinggal di slide aja, langsung copot dia. Oh. Enak lah. Lebih cepet ya, Lebih jadi cepet waktu lah, pergantian waktu balap. Benar. Tapi ini harus kaliper di slide. Nah itu harus bongkar kaliper, kita slide dulu, keluar dari piringan sama bracketnya, terus kita slide brake padnya, pasang yang baru. Oke, tapi secara ini ya lebih cepet gitu Lebih ya. cepet lah. Karena bautnya ibaratnya kalau yang dari atas lagi balap lupa dikencengin dan bisa keluar tanpa remnya. Benar. Kita harus bukain satu-satu kan kok bautnya itu, pin-pinnya itu. Ntar belum lagi ada resiko selek Nah, iya. atau itu kan misal masih macet. panas juga kalau habis race kan kita Iya, bautnya iya. itu. Oke, jadi ini rupanya bener-bener sebuah kaliper yang di-develop untuk balap nih ya. Ini Memang nih. di develop di track ini. Dari awal ini udah di track langsung. Nah, secara finishing sendiri biasanya Hattori ada warna apa aja tuh? Nah kalau yang kita racing caliper CNC begini, itu warnanya cuma 2 kok kita. Antara yang ini namanya hard oxidation black. Jadi ini dia sangat tahan panas kok. Nggak akan berubah Nggak warnanya? akan berubah warnanya. Oh, Terus untuk kena minyak rem segala macam, ini tuh aman banget. tinggal dicuci sabun. Iya, biasanya kan minyak rem itu kan jahat kok. Korosif. Korosif, bener. Korosif kita bisa ngerusak, namanya cat kaliper lah, kalau yang biasa-biasa. Oke. Nah itu udah didesain sedemikian rupa, lu baret juga susah. Dan kerennya ada ini ya, logo emasnya nih. Iya. Bikin kelihatan kayak premium Pride. Bener. Terus kita ada namanya electroplate nickel. Nikel. Nikel, Oke, nikel. ya. Nikel Seperti tuh di merek-merek lain kan juga ada ya nikel ya. Gue pernah pakai. Nikel itu bagus ya, dilihatnya mewah banget. Mewah. Tapi kalau ada water spot susah ngilanginnya. Susah pasti. Kalau untuk track kita nggak nyaranin sih kalau yang nikel kok. Oke. Karena kan susah bersihinnya lah kita ngomong. Iya. Untuk ada resiko baret kena stone chip gitu kan lebih susah pasti. Oke. Tetap namanya chrome, kita kalau kena air water spot gitu ada jamurnya kok. Tapi in term of performance, nikel dan oxidation black ini apakah ada perbedaan? Ada perbedaan. Itu hanya preferensi warna kita ngomong ya. Oke. Untuk sekarang di Indonesia sih orang lebih suka nikel sih. Nikel. Lebih ya, flashy ya kita flashy, ngomong. ya. Kalau kita pikirnya untuk gampangnya kita aja sih Bener. waktu di track, jadi nggak nyusahin aja yang Iya, penting. benar. Lebih simpel juga lah warna begini. Betul. Jadi kita dalam satu set itu juga ada dapat ini namanya brake line ya kok, selang rem. Oke. Ini juga udah braided steel dan ya seperti kebanyakan brake line braided pada umumnya lah ini. Tapi oke. di sini tuh Hattori punya dia ada kayak semacam pegangan buat ke bracket Mobil. brake line-nya Jadi spesifik. Tiap mobil dia udah develop Iya, ini. ada ininya kok. Pegangan ini akan membuat dia itu pergerakannya jadi ya di situ-situ aja. Situ aja. Kan di mobil itu ada bracket untuk naro brake line ya gitu. Betul, Nah, betul. ini karetnya ini untuk menaruh di situnya langsung di bracketnya. Penting ya, walaupun ibaratnya simpel tapi Simple lah ini, tapi penting penting. banget. Nah, ini nih, kenapa gue lihat ini warnanya agak beda dan kok enteng banget ya? Apakah ini Ini kuat sebenarnya nggak tetap gitu? stainless steel kok, karena kita menyarankan untuk kita di track ya, lebih enak stainless steel, lebih rigid. Oh gitu, bukan aluminium lebih Ya, bagus. kita dari pabrikan juga bilang kalau untuk peruntukannya untuk track ya kok, pakai stainless steel aja udah cukup banget. Oke. Kalau yang di streetnya dia pakai aluminium atau stainless juga? Bisa kita request aluminium juga bisa, mau stainless juga biar cost-nya lebih rendah juga bisa, nggak ada masalah sih. Oke, Kalau oke. untuk bracket ya, Dan yang terakhir ini adalah Rotor ya. Rotor. brake disc. Boleh dikasih tahu ya. Ini kan ibaratnya mungkin banyak yang taunya piringan rem ya, udah piringan rem Ya. doang. Apa yang bikin ini spesial? Jadi piringan rem Hattori ini namanya Hattori H1. Ini tuh two-piece ya, udah terpisah antara piringan dan juga hubnya kok. Iya. Biasanya kan kita kalau pabrikan itu satu piece langsung dapatnya, jadi copot langsung satu piece. Ini dia itu ada baut-bautnya, Kita angkat ya. ya. Oke. Nah, Nah, jadi ini ada di baut-bautnya sisi dalam ini tuh, ini kayak velg ya. Velg kan ada ibaratnya two piece, one piece. Bener. Dia antara inner barrel dalamnya ini nih, si disc sama headnya ya kita bilangnya. Yes, center bell. Center bellnya ini kepisah. Kenapa dia harus terpisah? Terpisah ini karena kan yang tengah ini kita pakai aluminium kok. Itu jadi lebih enteng pasti untuk rotornya Oh. dibanding yang standar dengan ukuran yang sama ya kita Oh, ngomong. kalau dia besi full begini pasti berat. Bener. Oke, Dengan oke, ukuran oke. yang segini dibandingkan standar itu lebih enteng kok Dibanding standar. dibanding standar. Yang padahal standar lebih kecil. Iya. Oke. Dan secara performan nih kalau kita ngomong dibikin ada ini kan apa floating ya? Floating screw kita ngomong. Apa tuh maksudnya floating? Jadi Boleh dia dijelasin? ini bisa buang panasnya itu lebih bagus kok. Kan ada rongga-rongganya di sini. Oh, mengambang jadi Mengambang ya. ya. di Floating kan ngambang tuh. Yes. Jadi maksudnya bahwa si rotor ini tuh tidak nempel secara langsung. Floating screw juga kan kita ada rongga-rongganya di sini. Itu untuk buang panas juga. Oke. Dan lagi dilihat lebih bagus lah. Kalau floating screw ya lebih mewah kita. Jadi selama ini gue pikir bahwa kalau yang dimaksud dengan two piece itu kan membuat apa ya ibaratnya
biar maintenance-nya tuh lebih murah aja. Itu gitu. juga bisa, karena kita nggak perlu ganti center belnya lagi kok. Betul. Kalau piringannya habis, kita tinggal pesen rotor luarnya aja, Ininya outer aja. rotornya. Jadi selain dia cost saving, lightweight juga. Lightweight pasti. In terms of performance dia juga akan memutus panas dari sini Pasti ke sini ada ya. lah. Pasti ada dia rongga-rongga ini untuk buang panas itu pasti ada. Biar nggak Features-nya. langsung transfer ke kita punya wheel bearing. Bener-bener. Ya ngebantu cooling sistemnya dari rem itulah. Oke. Nah, bagian terakhir nih, tadi lupa kita bahas Ya. soal kampas rem. Jadi Oke. ini kampas remnya ini bikinan dia juga atau gimana? Ya, ini bikinan Atori juga. Jadi dia emang ngeluarin beberapa tipe kampas rem ya. Ini kita tipenya ERC 09, tipe yang 09. Jadi dia itu lebih untuk light track kok. Light track. Light Oke. track ya. Kita ngomong track day biasa lah ya. Iya. Bukan untuk endurance race atau apa. Oke. Ini tuh udah paling cocok. Jadi kayak time attack masuknya juga agak light Masih track light ya. track ya. Dia 5 minim lap, bunyi. balik. Bener. Kalau untuk street dia tuh minim bunyi kok. Jadi lebih nyaman lah untuk daily drive-nya. Oke. Pasti kan mobil ini juga pasti di daily drive juga dong. kok. Iya sih. Oke. Jadi Lebih ya enak ini bakal kayak 90% daily, 10%-nya 10% mungkin track ya. main track. Nah, ini udah paling cocok lah. Dia juga friction coefficient-nya udah lumayan gede. Dia juga nggak bunyi kok. Minim bunyinya. Jadi banyak nih, ibaratnya dalam pengereman itu banyak faktor yang mesti diperhatiin ya. Dia tipenya juga ada yang misalnya kayak ini tuh floating rotor, lalu misalnya ada juga yang biasa, kampas rem juga ada yang untuk street, ada untuk track, endurance, beda-beda nih. Beda-beda. Jadi sebelum membeli, kalau bisa didiskusiin dulu ya. Diskusi dulu, gitu. Butuhnya untuk ibaratnya apa? Biar nggak salah, karena kan Keperluannya apa? ada kadang yang kayak, oh orang cuma mau sekedar hanya pakem aja, mungkin nggak perlu sampai upgrade BBK. Tapi ada juga orang yang kadang ini ya over expect dia Ya, anggap benar. ganti kampas saya over-expect cukup ya. nih. Benar. Padahal naik power mungkin 100 Benar. horsepower. Iya. Nggak cukup, harus ganti ke Harus ganti BBK. big brake kit kita ngomong. Satu set lah. Dan banyak orang kan berpikir kayak nomor 1 upgrade performance terus kan. Performance terus. Naikin Rem power. ini orang kadang lupa kok. Jadi Nggak padahal notice rem lah. ini yang bisa menyelamatkan nyawa kita nih ya. Benar. Nggak main-main, ibaratnya makanya kalau buat pengereman, menurut saya setelah kita naikin power, yang kedua adalah upgrade Next rem step-nya dulu. pengereman. Upgrade pengereman dan jangan lupa bannya juga mesti yang lebih bagus. Oh pasti ban. Kalau remnya mumpuni, bannya jelek, sama aja mobilnya kegelincir kan ya. Gelincir juga. Oke, jadi kurang lebih itulah tadi fitur-fitur dari Ettore yang tipenya apa tadi, sorry? GP02. GP02. GP02 Mono 6. Namanya keren ya, GP ya, Grand Prix. Iya. Ini akan langsung kita pasang sekarang, nanti kita lihat detailnya setelah kita nempel di mobil. Subaru WRX kita akhirnya sekarang udah dilengkapi dengan big brake kit. Bagian depan kita menggunakan Ettore GP02. Ini tipe yang paling barunya dan juga ini nickel 6 piston 2-piece rotor, pokoknya komplit banget dengan harga yang sangat bersahabat. Dan bagian belakangnya kita juga upgrade pengeremannya menggunakan kampas rem endless tipe MX72 dan juga rotornya kita upgrade menggunakan Brix Performance Series. Nah, kita juga udah pakai mobilnya, udah beberapa hari kita tes, in-rayanin remnya juga dan juga kita tes di high speed. Dan juga untuk pakaian harian, bener-bener menurut gue ini recommended banget, jauh lebih safe dan juga cukup banget buat pemakaian harian. Nah, bisa dilihat piringan rotor rem Ettore-nya sekarang udah berubah warnanya dibandingkan waktu pertama dipasang, karena waktu dipasang itu masih ada semacam anti karat. Nah, kalian bisa lihat sekarang warnanya sudah seperti kaca ya, jadi ini artinya kontak antara kampas rem dan rotor sudah sempurna. Ini berarti bedding in atau in-rayon remnya udah sempurna. Nah, impresi awal setelah mengetes Ettore GP02 ini, pertamanya menurut gue karakternya cukup unik. Jadi remnya itu karakternya cukup linear. Ketika kita main jalan-jalan pelan di rem itu masih nyaman, tapi ketika ditendang agak dalam, karakter remnya itu lebih agresif. Tapi gue sendiri preferensi dalam pengereman itu gue suka karakter rem yang agresif. Jadi di toel dikit mobilnya udah braking. Jadi memudahkan gue untuk transfer load ke bagian depan. Tapi gue baru ingat bagian belakang waktu itu masih kondisi standar semua. Dan akhirnya kita ganti dengan kampas rem endless dan piringan rem dari Brix. Sekarang barulah berasa bener-bener enak. Nah, gue yang dulunya skeptis dengan produk-produk buatan China, akhirnya gue berani juga mencoba dan membuktikan langsung di mobil gue. Terbukti produknya bagus, berkualitas,
instalasinya presisi, dan juga tampilannya jauh lebih keren dibanding standarnya. Nah, berikutnya kita akan tes lagi dalam kondisi yang lebih ekstrim. Kita akan bawa langsung mobil ini ke Mandalika dan kita tes pengeremannya depan belakang ini melawan kondisi ekstrim di sirkuit Mandalika. Dan kita lihat apakah layak produk-produk China ini untuk dibandingkan langsung dengan rem-rem buatan Eropa. See you on next video.